Ada kembali di Sindo Malam pemirsa, hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis dilaksanakan di SD Baru Nawati 2 Jakarta Barat. Anak-anak antusias dan lahap menyantap makanan yang diberikan. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari ketiga disambut antusias siswa di SD Baru Nawati 2 Jakarta. Di sekolah ini ada sebanyak 216 porsi makanan yang dibagikan kepada siswa. Para siswa menikmati makanan yang disajikan dengan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dengan ditambahkan bakso, tempe orek, dan buah salad. Sementara itu pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah daerah diwarnai berbagai dinamika. Di Blora, Jawa Tengah dan Sorong, Papua, pelaksanaan ini terpaksa ditunda. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, di hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Medan mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar. Pelaksanaan makan siang gratis di Blora, Jawa Tengah terpaksa ditunda dan akan dilaksanakan usai mendapat petunjuk dari Badan Gizi Nasional. SPPG Blora juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora terkait lokasi yang menjadi sasaran pemberian makanan bergizi tahap pertama. Penerima manfaat dari program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora sebanyak 3.000 orang. Pelaksanaan diundur itu karena ada beberapa persyaratan dan perlengkapan yang harus dilengkapi. Seperti itu. Contohnya seperti apa mungkin belum lengkap? Yang pertama ada perlengkapan alat dapur. Ada beberapa alat dapur yang belum kami terima, sedangkan alat dapur itu ibaratnya adalah alat vital yang kita butuhkan dalam memasak. Hal serupa juga terjadi di Sorong. Program makan bergizi gratis MBG yang sedianya dimulai pada 6 Januari terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya lantaran keterbatasan fasilitas dapur sehat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini memerlukan setidaknya 60 dapur sehat yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Namun hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki 4 dapur sehat yang telah dibangun. Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait meninjau langsung salah satu dapur sehat yang berada di kawasan belakang kantor Koramil, Distrik Sorong Barat. Di lokasi ini pembangunan dapur sehat telah selesai 100%. Sementara perlengkapan pendukung sebagian sudah tiba dan sisanya masih dalam perjalanan menuju kota Sorong. Rencananya program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya akan digelar serentak pada 13 Januari 2025 mendatang. Dengan jumlah penerima sebanyak 40.000 siswa, dengan jumlah penerima sebanyak 42.000 siswa dari 294 sekolah negeri dan swasta. Saya pribadi tetap berespon. Kehadiran saya di sini itu merupakan perhatian. Pak ini benar-benar kita saat ini kami masih finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan segera dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendukung proses atau program strategis dari Bapak Presiden kita. Dari Sumatera Utara, hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Medan mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar, yakni SD 060862 dan SD 060864 di Jalan 5, Medan Timur. Proses pendistribusian makan bergizi gratis dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Menu makanan yakni nasi, lauk ayam goreng, sayur toge, jeruk, dan air mineral. Ke informasi lainnya pemirsa, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridialina kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan Agustiani Tio pada Senin kemarin yang belum rampung sebelumnya. Saat itu ia sempat mengalami kondisi yang kurang sehat seusai diperiksa tim penyidik KPK saat itu. Dalam kasus Harun Masiku, Agustiani Tio disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU periode 2017-2024. Agustiani telah dihukum 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah pada tahun 2020 dan kini ia telah bebas. Selain menggeledah rumah yang berada di Bekasi, Jawa Barat, KPK juga menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang elektronik. Sekitar 10 penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di kawasan Kebagusan 4 Dalam, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hanya membawa sebuah tas koper berisi sejumlah barang bukti. Kira-kira ada berapa? Bisa 10 lebih kayaknya. 10 lebih. Selain polisi ada petugas dari mana aja, Bang? Kayaknya KPK, cuman kurang tahu saya mah. Pakai rompi nggak? Ada yang pakai rompi atau apa atribut gitu? Enggak ada. Tapi ada tulisan KPK-nya ya? Ada. Di RT RW juga ikut hadir. Ikut kayaknya, kan laporan dulu. Yeah. Sebelumnya belasan penyidik KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 2 Selasa siang hingga malam dengan penjagaan ketat puluhan personil polisi dan Satgas PDIP. PDIP sempat menyebut penggeledahan 2 rumah Hasto sebagai pengalihan isu rilis OCCRP terkait penetapan Jokowi sebagai pemimpin terkorup. 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Namun pernyataan PDIP itu dibantah Ketua KPK Setio Budianto pada Rabu pagi yang menyebut penggeledahan sesuai prosedur penyelidikan. 4 tahun berlalu sejak Harun Masiku menghilang, Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru ditetapkan tersangka pada akhir Desember lalu. Hasto disangka menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Hasto juga diduga merintangi penyidikan kasus dan memerintahkan Harun Masiku kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Setio enggan membeberkan barang apa saja yang disita dari kediaman Hasto. Hasto kemarin Pak gimana Pak? Ya sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik. Gitu ya. Aman. Ada barang bukti yang secara spesifik penyidik lah itu. Biasanya kata PDIP ada flash disk sama dokumen. Ya itu penyidik lah yang disampaikan nanti silakan. Baik, terima kasih ya. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Pertemuan digelar secara tertutup dan membahas sinergi pemberantasan korupsi di kedua instansi, termasuk pencegahan praktik korupsi di tanah air. Kapolri tegaskan pertemuan ini merupakan komitmen antara Polri dengan lembaga anti rasuah membangun sinergitas dalam rangka semangat pemberantasan korupsi. Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut
Yang pertama tentunya adalah kami datang dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan. Merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Astacita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Beralih ke informasi lain, mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Artinya di usia ini pekerja baru dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Awal disebutkan usia pensiun ditetapkan 56 tahun, selanjutnya mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Artinya pada tahun 2025 ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dalam hal peserta telah masuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun tepat pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Diatur pula bahwa setiap tahun manfaat program jaminan pensiun juga mengalami kenaikan tanpa diikuti dengan kenaikan iuran.